Halo, kembali lagi bersama saya Yolanda Rizky Ambarita, peserta Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2022, angkatan 42, kelompok 4 dengan nomor absen 33 dengan pengampu materi Ibu yang Mahlia SST MKes. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang penerapan core value loyal serta implementasinya di dalam pekerjaan saya sebagai penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, saksikan video berikut ini ya. Apa sih arti dari loyal? Kata loyal sendiri diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa loyal itu merupakan bentuk dedikasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara. Adapun panduan perilaku dalam penerapan core value loyal ini, yaitu ada 3. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahannya yang sah. Dan yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan juga negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan negara. Kata kunci untuk melakukan penerapan core value loyal ini yaitu yang pertama, komitmen, yang kedua, dedikasi, yang ketiga, kontribusi, yang keempat, nasionalisme, dan yang kelima, pengabdian. Contoh implementasi penerapan core value berdasarkan paduan perilaku ataupun kode etik loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahannya yang sah. Di mana contoh penerapannya ini yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Penerapan poin kedua pada panduan perilaku atau kode etik penerapan core value loyal yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan juga negara, di mana panduan tersebut dapat kita implementasikan dalam kegiatan ataupun pekerjaan kita sehari-hari dengan cara 1. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 2. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas dari ASN. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang keempat, melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan yang kelima, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penerapan pada poin ketiga, panduan perilaku atau kode etik loyal yang berbunyi menjaga rahasia jabatan dan negara dapat dilakukan ataupun diimplementasikan dalam pekerjaan dengan contoh 1. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 2. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan, melainkan menyampaikan informasi yang benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, kekuasaan, status, dan juga jabatan untuk mendapatkan ataupun untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Nah, di sini saya akan menunjukkan satu contoh penerapan core value loyal di unit kerja yang dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, yaitu Ibu Marimbun Marpaung, di mana pada video tersebut akan ada kunjungan kepada kelompok tani, dan kunjungan tersebut bisa dikaitkan dengan poin melayani dengan hormat dan sepenuh hati serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan cermat dan teliti. Oke, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Jangan kaku, Mah. Biasa aja. Halo, selamat datang di Kebun Buah Naga Kota Tebing Tinggi di kelompok tani Naga Makmur, Kelurahan Tambangan, Lingkungan 3, Kecamatan Padang Hilir. Kami dari Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi. Ini adalah kelompok tani binaan kami, Bapak Imam dari kelompok tani Naga Makmur, dan kami melakukan supervisi bahwa ada sekitar kurang lebih 6 rantai luas daripada Kebun Buah Naga Kota Tebing Tinggi, dan kami terus melakukan upaya penambahan luas areal. Kami juga di beberapa kelurahan yang lain juga kami memberikan bantuan bibit buah naga dan sarana prasarana kepada kelompok tani, sehingga petani buah naga kita semakin lebih berkembang. Ada di beberapa 3 lokasi dan 1 lokasi lagi ada di Kelurahan Lalang. Nah, ke depan harapannya bahwa Tebing Tinggi sebagai sentra agribisnis, terutama pasokan buah, dalam mendukung program kawasan ekonomi Sungai Mangke, kami dari Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi akan tetap membina kelompok tani kami, bahwa proyeksi ke depan petani kami akan kami bina bersentra agribisnis, di mana produk pertanian itu dari hulu sampai hilir sampai kepada pengemasan ini akan dimulai dari rumah, sehingga para pengumpul yang akan mengumpulkan hasil-hasil pertaniannya ini yang akan memasarkan ke depan, sehingga Dinas Pertanian dan bersama dengan kelompok tani bersatu di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertaniannya yang berbasis teknologi dan informasi. Dan kami dari Dinas Pertanian, saya Marimbun, Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi, menghimbau kepada para kelompok tani kami, beserta hadir juga bersama kami Kepala Bidang Pertanian Ibu Erni Widya SP, ya, dan juga penyuluh kami Ibu Melita, dan diharapkan Ketua kelompok tani kami Pak Imam ini lebih meningkatkan hasil mutu dan kualitas daripada buah naga kita. Buah naga kita ini adalah buah naga yang memiliki rasa manis, dan ketika matang dia matang sempurna, ukuran buahnya maksimal, dan rasa buahnya manis, warnanya merah dan berbau harum, ya. Dan ini tahan lama dan tidak mudah busuk, dan ini mungkin bisa para investor mengembangkannya, membantu para kelompok tani kami dalam pemasarannya ke depan. Apalagi kami sangat berharap nanti ini merupakan sentra unggulan daripada Kelurahan Tambangan sendiri, memasuki pangsa pasar, memasuki di luar Kota Tebing Tinggi khususnya. Dan harapan untuk memotivasi daripada kelompok tani kami, kiranya para pelaku usaha dapat menopang, mendukung terutama di dalam bantuan dana demi meningkatkan pendapatan daripada masyarakat. Apalagi pendapatan dari hasil buah naga ini sangatlah signifikan, di mana 2,5 juta per bulan ini dapat dicapai oleh para kelompok tani kami dari penghasilannya untuk ukuran buah minimal 2 buah dalam 1 kilo. Nah, ini per kilonya dijual antara 25.000 sampai 30.000. Nah, ini buah naganya ini buah naga merah, dan di dalamnya merah. Nah, ada juga buah naga yang putih. Mungkin yang favorit di Tebing Tinggi adalah buah naga merah dengan daging buah berwarna merah jingga. Mungkin Bapak kami sedikit mewawancarai daripada kelompok tani kami Pak Imam di sini. Dengan adanya bantuan pemerintah, bagaimana dirasakan oleh para kelompok tani kami, khususnya petani buah naga yang ada di Kelurahan Tambangan Lingkungan 3, apakah sangat bermanfaat kepada para petani, dan bagaimana apa harapannya kepada pemerintah terutama di dalam peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemasaran hasil produksi buah naga kita ke depan. Silakan Pak. Terima kasih.
kasih Bu. Sebelumnya berterima kasih kepada Dinas Pertanian Tebing Tinggi yang telah memberi bantuan untuk penambahan lahan buah naga. Ya, kita memberikan kemarin benihnya, ya benih bibit yang bersertifikat kemarin. Ya harapannya supaya itu tetap ditingkatkan karena ini bisa perbanyakannya dengan stek. Ya dia bisa menggunakan vegetatif, ya. Ini dengan anak-anak stek diharapkan dari 6 rantai bisa bertambah sehingga karena kebutuhan untuk tebing tinggi akan buah naga ini sangat kurang, ya, untuk kebutuhan lokal saja. Jadi kita berharap ke depan kita juga dapat mendukung program pemerintah, terutama juga meningkatkan ekonomi masyarakat supaya ini lebih ditingkatkan lagi, ya, terutama di dalam pemeliharaan hama dan penyakit. Dan kepada penyuluh pertanian kami supaya lebih intens, ya, melakukan pembinaan, ya, mencari akses pemasaran. Kita sekarang ini Pak, nanti tanggal 1 November ya 2016 di lapangan Sri Mesin kita akan mengumpulkan para pelaku bisnis, ya. Kita akan mengundang Bapak juga petani buah naga agar kita di sana ada event gerakan masyarakat pencinta agribisnis, ya. Nanti ada peresmian Gerakan Masyarakat Pencinta Agribisnis Kota Tebing Tinggi, di mana para kelompok tani akan diberikan pengarahan, masukan, dan akan diperkenalkan kepada para pelaku atau investor supaya pemasaran hasil-hasil pertanian kita dapat lebih ditingkatkan dan berbasis teknologi dan informasi. Kemudian juga sebagai informasi ke depan bahwa Dinas Pertanian juga akan bekerja sama dengan para kelompok tani karena kita ke depan pemasaran hasil pertanian kita ini berbasis teknologi informasi. Kita akan ada web dengan subdomain www.distan.tebingtinggikota.go.id. Nah, di sanalah pemasaran hasil pertanian kita, aksesnya aplikasinya bisa dilihat nanti. Di situ ada hasil-hasil pertanian yang bisa dipasarkan tercover di dalam informasinya. Jadi kepada Bapak Imam selaku kelompok tani Naga Makmur supaya nanti hasil produksi kita terutama buah naga ini ya yang layak untuk dipasarkan supaya diinformasikan kepada kita per kilonya berapa. Nah, ini akan kita informasikan ke dalam web Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi dan ini nanti harga per kilonya berapa ya. Nah, ini supaya bisa kami bantu dalam pemasarannya sehingga membantu para kelompok tani kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penerapan core value loyal dan implementasinya di dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.